Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawadah Ilahi Putri, Prodi Aquaculture NIM A2011047. Di sini saya akan mempresentasikan planktonologi tentang mikroalga air hijau, sektor unggulan dalam budidaya dunia. Dosen pengampu Dudi Lesmana. Pengertian: beberapa terumbu spesies air tawar maupun air laut mengkonsumsi plankton atau air hijau. Plankton ini kebanyakan memiliki alga, fitoplankton, dan juga bakteri protozoa dan zooplankton tumbuh di air buatan manusia penahan. Jumlah mikroalga atau air hijau dikonsumsi oleh ikan dan udang diperkirakan di sini 1/4 miliar ton berat segar setahun, sekitar 3,5 kali lipat sebanyak seluruh aquaculture yang diakui. Perkiraan ini adalah berdasarkan jumlah mikroalga yang dikonsumsi dan efisien penggunaannya untuk pertumbuhan oleh spesies utama dalam aquaculture. Pemahaman tentang skala dan pentingnya sektor mikroalga ke dunia budidaya harus mengarah ke lebih banyak penelitian untuk meningkatkan pemahaman tentang dinamika populasi alga. Faktor pertumbuhan dan efisien rantai makanan itu konsekuen meningkatkan kontrol interaksi plankton dengan produksi ikan dan udang di air hijau. Tidak diragukan lagi, berkontribusi banyak pada ekspansi produksi makanan laut. Selanjutnya, apa itu mikroalga? Mikroalga adalah alga berukuran mikro yang biasanya dijumpai di air tawar dan air laut. Mikroalga merupakan spesies uniseluler yang dapat hidup soliter dan berkoloni. Keanekaragaman mikroalga sangatlah tinggi. Diperkirakan terdapat 2.000 hingga 8.000 spesies mikroalga yang ada di bumi, dan baru sekitar 35.000 spesies saja yang telah teridentifikasi oleh manusia seperti Spirulina, Nanochloropis sp, Botryococcus brownie, Chlorella sp, dan Trachelmis switchia. Nah, untuk pengonsumsi mikroalga dalam budidaya pada tahun 2007 dihitung untuk ikan dan udang termuka di dalam budidaya mikroalga. Tapi di sini saya hanya akan menampilkan tentang ikan saja. Contoh spesies-spesies ikan seperti ikan catla, Labiorohita, dan Cararius. Untuk produksi juta metrik ton FWT, TL-nya, TL itu tingkat trofik dari Fishbase atau link di bawah. Nah, untuk perkiraannya bisa dilihat di sini. Dari produksi juta metrik ton FWT ada 2,27, TL 2,5. Itu perkiraan konsumsi organisme mikroalga oleh juta metrik dalam budaya ton atau FWT. Secara langsungnya hanya 9, via zooplanktonnya 57, total 66. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya hanya mengambil beberapa atau sebagian saja sebagai contoh. Nah, apa yang terjadi jika tidak ada mikroalga? Hal yang mungkin terjadi jika tidak adanya mikroalga di laut maupun air tawar. Sebagai produsen primer, pastinya rantai makanan di laut atau air tawar tidak berjalan dengan baik, atau sebagai pemompa karbon biologis akan mengubah karbon dioksida menjadi glukosa dan kemudian disimpan di dalam tubuhnya. Cukup itu saja mungkin presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.